Di video kali ini kita akan membahas cara meremote dengan real device. Di sini itu ada namanya kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, di sini juga itu ada namanya port. Port ini juga dinamakan fast internet. Fast internet ini bisa dimasukkan menjadi access point ataupun internet pada laptop dan PC. Nah, di sini juga ada namanya port console. Port console ini juga bisa dikonfigurasi dengan laptop ataupun PC melalui kabel ini ya teman-teman ya. Nah, kabel ini itu akan dimasukkan ke port console, lalu kabel ini akan dimasukkan ke laptop ataupun PC. Nah, di sini kalian paham? Kalau kalian paham, kita akan membahas cara meremote di Cisco Packet Tracer. Oke, di video kali ini kita akan belajar meremote melalui Cisco ya teman-teman. Oke, kita akan ambil menggunakan switch. Kita menggunakan yang paling kiri ya teman-teman ya. Oke, dan PC. Nah, untuk kabelnya itu di sini kita mempunyai banyak sekali kabel. Nah, untuk kabel yang logo petir ini itu namanya kabel default ya teman-teman ya. Nah, kali ini tidak akan menggunakan kabel logo petir ini ya teman-teman, melainkan kabel konsol ini. Nah, kabel konsol ini kita klik, lalu ke switch, lalu pencet ke konsol. Nah, kalau sudah kayak gini, klik PC-nya, lalu ke RS332 ya teman-teman ya. Nah, untuk konfigurasi ini bisa menggunakan dua cara ya teman-teman ya. Pertama, kita bisa menggunakan switch, tekan, lalu ke CLI, dan di sini bisa mengkonfigurasinya. Lalu, yang kedua, bisa menggunakan PC ya teman-teman ya. PC, pencet lab, pencet desktop, lalu ke dial up, lalu ke terminal ya teman-teman ya. Nah, di sini kita oke saja. Nah, di sini juga bisa langsung mengkonfigurasikan. Namun, kalau mengkonfigurasi atau meremote di secara real device itu menggunakan laptop ataupun PC ya teman-teman. Nah, seperti ini juga sama aja sebenarnya. Untuk di Cisco itu bisa menggunakan switch ataupun laptop juga bisa ya teman-teman ataupun PC. Nah, semisal kalian di sini kurang gede untuk CLI-nya, kita bisa pergi ke option, font, lalu di CLI ini kita bisa besarkan dan bisa kecilkan. Di sini kita akan menggunakan 12 keluar. Nah, kita lihat sendiri di sini sudah gede teman-teman ya. Oke. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenali dasar-dasar Cisco ya teman-teman. Oke, di pembahasan kali ini kita akan belajar perintah-perintah dasar Cisco ya teman-teman. Oke, kita akan hapus dulu laptopnya, PC-nya. Nah, lalu di kali ini kita akan belajar dasar-dasarnya ya teman-teman. Kita klik ke switch routernya, lalu ke tab CLI, dan di sini itu ada namanya simbol lebih besar ya teman-teman, atau kita masuk ke mode user. Nah, di mode user ini kita bisa klik tanda tanya. Nah, di sini pada mode user ini terdapat komen-komen ya teman-teman ya. Sebenarnya di mode user ini bisa mengkonfigurasi, tapi karena sedikit kita akan mengetes dulu. Di sini ada termet, terminal, dan SSH dan lain-lain. Oke, untuk mode yang kedua itu kita bisa ketik enable. Nah, jika
sudah ada tanda pagar gini, kita memasuki mode privilege ya teman-teman. Nah, di mode privilege ini kita bisa ketik tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan di sini lihat lebih banyak ya teman-temannya daripada mode user. Nah, di sini ada bacaan more. More itu artinya lebih banyak. Nah, di sini ada dua tipe ya teman-teman. Pertama, kita bisa munculkan lebih banyak lagi dengan enter. Yang kan tadinya ini show. Lalu muncul lagi SSH. Dan yang kedua itu bisa menggunakan spasi ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan lebih banyak lagi. Nah, untuk mode yang ketiga, untuk cara mengkonfigurasi itu dengan menggunakan konfigurasi terminal ya teman-teman. Dengan mengkonfigurasi global ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik saja conft. Nah, jika sudah kayak gini, ada bacaan config. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi global ya teman-teman. Nah, bisa kalian hafalkan saja di sini sebenarnya untuk tahu secara lebih detailnya. Nanti juga kalian tahu sendiri teman-teman ya. Teman-teman ya. Oke. Kali ini kalau sudah kayak gini, kita pencet tanda tanya lagi. Nah, di sini akan memunculkan komen lagi ya teman-teman yang lebih banyak dan lebih detail. Oke, kita langsung pencet spasi. Nah, jika sudah kayak gini, kalian bisa baca-baca apa itu komen banner atau clock dan lain-lain. Nah, di sini bisa kalian keluar saja teman-teman. Klik X atau juga bisa kayak gini teman-teman. Bisa langsung exit. Nah, selanjutnya kita akan belajar perintah singkatan dari syscall ya teman-teman, seperti EX tadi ya teman-teman. Oke, di pembahasan kali ini kita akan cara mengpassword switch kita ya teman-teman ya, agar tidak bisa dihack atau dicuri datanya oleh orang lain. Pertama kita masuk ke tab CLI, lalu pencet enable, ketik enable. Nah, lalu conft. Nah, di sini kan ada config. Kalau config kayak gini artinya kita bisa mengkonfig seluruhnya ya teman-teman ya, mau dari switch ataupun yang lainnya. Nah, untuk tanda pagar ini artinya tanda untuk kita siap mengkonfigurasi apa yang kita mau mengkonfigurasi. Nah, di sini untuk yang conft ini itu artinya konfigurasi global ya teman-teman. Nah, untuk yang tanda lebih besar ini itu namanya mode user. Mode user itu mode terbatas ya teman-teman. Oke, di sini kita akan contohnya mengpassword switch kita ya teman-teman. Kita ketik saja enable, lalu enable pass. Nah, di sini kita contoh 1 2 3 ya teman-teman ya. Enable password. Dua, tiga. Nah, jika sudah kayak gini, lalu kita pencet exit, lalu exit lagi teman-teman. Oke, kalau sudah kayak gini, kita ketik enable lagi, lalu kita akan diminta untuk memasukkan password ya teman-teman. Nah, karena tadi kita menggunakan password 123, kita ketik 123. Nah, kenapa di sini tidak muncul passwordnya? Di sini itu kita diblokir ya teman-teman dari sananya untuk supaya teman kita tidak melihatnya. Oke, kita enter saja. Nah, sudah kayak gini itu kita bisa melihat password kita ya teman-teman dengan show run. Nah, di sini itu
password kita yang tadi barusan kita buat. Nah, sebenarnya password ini itu tidak secure teman-temannya atau tidak direkomendasikan. Nah, agar bisa lebih aman lagi, kita akan membuat password secret ya teman-teman. Nah, di sini caranya kita klik connect lagi, lalu ke enable secret, lalu ke enable secret, lalu masukkan enable secretnya di sini, misal orangnya teman-teman ya. Nah, kita exit, lalu exit lagi. Nah, kita masuk lagi ke enable. Nah, di sini kita dimasukkan password ya teman-teman. Kita bisa masuk menggunakan dua password. Yang pertama itu menggunakan password 123 tadi, ataupun password secret ya teman-teman. Di sini coba kita masukkan password secret kita teman-teman. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, kita bisa klik show run lagi. Nah, di sini adalah password secret kita ya teman-teman. Nah, untuk password yang 123 ini sebenarnya kita bisa seperti password secret ya teman-teman. Caranya yaitu dengan klik konfigurasi lagi, lalu enable, terus lalu ketik service, misalnya lalu ketik service pass. Nah, password encryption ya Dion. Nah, jika sudah kayak gini, kita klik exit saja. Exit lagi teman-teman ya. Nah, kita masukin lagi password kita. Lalu di sini kita ketik show run. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini password yang tadinya 123 itu di-secretkan ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini kurang direkomendasikan juga karena bisa di-hack juga melalui situs ya teman-teman. Contohnya, kita salin dulu ininya. Lalu, nah di sini kalian bisa ketik Cisco Descript ya teman-teman. Nah, di sini kita akan klik yang paling atas teman-teman ya. Lalu kita masukkan saja yang tadi kodenya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat sendiri kode kita itu tidak aman ya teman-teman, bisa melalui situs ini. Jadi, yang ini sebenarnya itu tidak aman ya teman-teman ya. Jadi, kode yang ini itu sebenarnya tidak aman dan tidak didokumentasikan ya teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address. Nah, pada video sebelumnya juga kita
sudah mengkonfigurasi IP address. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address secara lebih detail lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke, di pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan router ya teman-teman, bukan switch. Oke, pertama-tama kita akan hapus dulu switchnya. Lalu kita akan masukkan yaitu router ya teman-teman. Menggunakan paling ujung. Ini teman-teman. Nah, lalu masukkan juga switchnya. Dan masukkan dua buah PC. Sini satu, ini dua. Lalu di sini juga ada satu. Nah, kita akan sambungkan melalui kabel ya teman-teman. Di sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi di sini itu seperti yang video sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini itu ada blok subnet yang berbeda. Semisal di sini blok subnet 1 dan di sini blok subnet 2. Oke, sebelumnya kita akan pikirkan dulu IP address-nya ya teman-teman. Kita contoh di blok pertama itu blok subnetnya 10.10.0/24 gitu. Nah, di blok selanjutnya itu 20.20.0/24 juga ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengasih gateway-nya itu dari blok pertama itu 1 dan di PC yang pertama itu dikasih 2 dan di sini dikasih 3 ya teman-teman. Nah, apa artinya dikasih default gateway 1? Artinya yaitu IP address-nya 10.10.10.1 untuk di sini dan di sini itu 10.10.10.2 lalu di sini juga 10.10.10.3. Nah, oke. Di sini juga sama ya teman-teman ya. Kita kasih 1 lalu di sini kita kasih 2. Yang artinya di sini yaitu 20.20.20.1 dan di sini 20.20.2. Oke. Oke, kita akan langsung mengkonfigurasikan. Yaitu kita pencet routernya. Lalu, nah, di video sebelumnya itu kita memasukkan konfigurasi melalui menu config ini lalu ke interface ya teman-teman, lalu kita on kan. Nah, untuk remote device ini secara real tidak menggunakan seperti ini ya teman-teman, melainkan menggunakan tab CLI ini. Nah, kita akan langsung saja ya teman-teman. Pertama kita klik dulu. Lalu kita akan masuk ke enable. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi global ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita akan memasukkan interface-nya ya teman-teman, interface-nya dulu, yaitu interface FA00 dan interface FA01. Jadi kita klik interface FA00 lalu no shutdown. Nah, lalu exit ya teman-teman. Nah, sebelahnya juga kayak gitu ya teman-teman. Kita pencet interface, kita ketik interface maksudnya, terus FA01 kita no shutdown. Di sini kita exit lagi. Nah,
Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini sudah connect semua ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address-nya teman-teman di sini. Nah, kali ini kita akan masuk ke IP address-nya teman-teman ya. Kita pertama-tama kita tulis, kita ketik interface FA00, lalu ketik IP address. Nah, di sini kalian masukkan IP address yang ini teman-teman ya. 10.10.10.0 10.10.1 ya teman-teman, salah. Oke, kita ketik saja di sini. Nah, untuk selanjutnya itu kita tidak menggunakan /24 kayak gini teman-teman. Misal gini /24 itu tidak bisa teman-teman. Untuk di preview device-nya kita menggunakan langsung masukkan ke subnetting-nya, subnet mask-nya maksudnya. Nah, kita akan ketik subnet mask-nya ya teman-teman ya. Kita ketik 255.255.255.0. Nah, lalu kita pencet exit. Kita masukkan saja interface selanjutnya teman-teman ya. Kita klik interface 0/1, lalu IP address 20.20.20.1, masukkan subnettingnya juga ya teman-teman ya, seperti yang di atas 255.255.255.0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita pencet exit lagi saja teman-teman. Oke, di sini kita akan mencari tahu apa saja yang sudah dikonfigurasi. Kita ketik saja show IP interface if. Nah, oke. Untuk IP address yang tadi kita sudah masukkan itu di sini 10.10.10.1 dan 20.20.1 itu sudah berjalan normal ya teman-teman. Untuk yang ini itu kita belum masukkan IP address-nya di PC ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP address-nya di PC ya teman-teman ya. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita akan masukin yaitu yang tadi teman-teman ya, 10.10.10.10.2, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu default gateway-nya yang tadi ya teman-teman ya, 10.10.10.10.10.1. Nah, di sebelahnya juga yaitu ini teman-teman ya, 10.10.10.3, lalu subnet mask-nya 255.255.0, default gateway-nya yaitu 10.10.10.10.1. Nah, untuk yang ini kita masukkan IP address-nya seperti ini, 20.20.20.2, lalu subnet mask-nya 255.255.0, lalu default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Oke, kita akan mencoba mengeping ya teman-teman ya, atau mengirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini successful ya teman-teman ya. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan mencoba perintah N ya teman-teman. Oke, di pembahasan kali ini kita akan mencoba melakukan perintah N ya teman-teman ya. Oke, kita akan masukkan ke router. Nah, di sini kita
itu masih masuk ke perintah global ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini kita masih masuk konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke interface FA00. Lalu kita mencet exit. Nah, di sini itu kita masih belum keluar sepenuhnya ya teman-teman ya. Untuk keluar sepenuhnya itu kita tulis N. N itu untuk mengakhiri semua dari konfigurasi-konfigurasi ya teman-teman ya. Untuk keluar dari global konfigurasi-konfigurasi. Nah, contohnya di sini kita masuk interface FA00. Lalu pencet N ya teman-teman. Pencet exit dulu. Exit, lalu pencet N. Nah, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk mengkonfigurasi. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan belajar save configuration.